prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, contohnya dari teks prosedur itu seperti ketika kita ingin membuat atau memasak nasi goreng, maka ada tahap-tahap atau langkah-langkah dari cara membuat nasi goreng. Nah, itu disebut dengan prosedur. Setelah pengertian dari teks prosedur, kita lanjut ke tujuan dari teks prosedur. Nah, tujuan dari teks prosedur merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh si pembaca atau pemirsa dengan secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu atau melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, itu yang disebut dengan tujuan dari teks prosedur. Ciri teks prosedur dilihat dari isinya. Yang pertama yaitu ada panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang melakukan kegiatan. Yang ketiga yaitu isi kegiatan yang dilakukan secara urut atau biasa disebut dengan tips. Nah, itu adalah ciri teks prosedur dilihat dari isinya. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri teks prosedur dilihat dari kebahasaannya. Yang pertama dilihat dari kebahasaannya yaitu kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan sesuatu kegiatan. Yang kedua yaitu selain kalimat perintah juga diberikan saran atau larangan. Selain ciri-ciri dari teks prosedur, ada juga langkah-langkah dari teks prosedur atau langkah-langkah membuat teks prosedur. Nah, langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan kronologis. Nah, yang pertama yaitu adanya bentuk penyajian langkah. Biasanya bentuk penyajian langkah ini dicontohkan seperti dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata, misalnya pertama, kedua, ketiga, dan lainnya. Yang kedua dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah, misalnya seperti 1, 2, 3 tapi dalam bentuk angka. Nah, setelah itu ada namanya penggunaan kata hubung pada langkahnya. Yang pertama yaitu menyatakan waktu. Biasanya dicontohkan seperti kata kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah itu. Yang kedua yaitu menyatakan tujuan supaya agar ini untuk mencapai hasil terbaik dalam melakukan sesuatu prosedur. Yang ketiga yaitu menyatakan urutan. Nah, seperti yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang C yaitu penggunaan kalimat perintah, saran, larangan dalam langkah-langkah. Seperti perintah melakukan ini, lakukan itu, dengan saran untuk mencapaikan hasil terbaik sebaiknya lakukan ini. Peringatan, hindari, jangan lakukan. Konjungsi atau kata hubung, urutan langkah-langkah misalnya seperti pertama, kedua, kemudian, berikutnya, setelah ini, setelah melakukan ini. Nah, yang kelima yaitu untuk memberi batasan yang digunakan seperti konjungsi. Contohnya seperti sampai, hingga. Nah, itu adalah batasan dari digunakannya konjungsi. Yang keenam yaitu terdapat pelepasan karena banyak hal yang sama sehingga terlalu banyak kalau tidak dilepaskan. Selain dari langkah-langkah pembuatan teks prosedur, ada juga yaitu namanya struktur dari teks prosedur. Nah, yang pertama yaitu judul. Judul ini bisa berupa nama benda, sesuatu yang tidak dimuat atau dilakukan, atau dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Yang kedua yaitu pengantar yang menyatakan tujuan penulis. Nah, ini dapat berupa pernyataan atau menyatakan tujuan penulis. Yang kedua yaitu dapat berupa paragraf yang menyatakan tujuan penulis. Nah, yang ketiga yaitu bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Yang pertama yaitu dapat berupa daftar atau rinci. Yang kedua dapat berupa paragraf. Yang ketiga dapat berupa teks prosedur tertentu, misalnya seperti teks prosedur melakukan sesuatu atau tindak diperlukan bahan atau alat. Nah, selain bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur, ada juga yang terakhir yaitu langkah atau tahapan atau urutan yang benar dalam teks prosedur, seperti